Mempermasalahkan A, yang dijawab tuh C. Kami memasalahkan pasal berbasis pada asas legalitas, berbasis pada persyaratan seseorang menjadi tersangka itu udah jelas. Di KUHP udah diatur. Untuk orang menjadi tersangka itu satu, pasalnya memang harus ada, bahwa itu ada pasal pidana, harus ada. Artinya asas legalitas. Yang kedua, identitasnya juga jelas. Kemudian yang ketiga adalah tempus delicti dan locus delictinya ada. Inilah yang harus ada dalam uraian singkat seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Nah, kami konsisten di sana. Yang kami masalahkan hari ini itu sebenarnya sederhana aja. Pasal 421 KUHP lama itu sudah tidak berlaku. Kemudian pasal 83 itu sudah daluarsa. Sebenarnya di situ aja perdebatannya. Tetapi tadi kita dengar sendiri kan, sekian alat bukti, penjelasannya begini begitu ke pokok perkara gitu loh. Kalau saya melihat itu mungkin 80% itu pokok perkara. Kami nggak sentuh di situ karena kami pahami ini pra peradilan. Pra peradilan itu hanya ngecek secara formalitis apakah penetapan ini sah atau tidak. Upaya paksa penetapan tersangka sah atau tidak. Dan cara mengkaji, lihat aja yang kami masalahkan apa? Pasal. Kami memasalahkan pasal 421. Tapi kan tidak jendel juga mengakui bahwa pasal itu memang sudah tidak berlaku. Di dalam kalimatnya hanya mengatakan bahwa karena ini dilakukan secara alternatif, selain yang ini masih ada pasal 83. Kan begitu. Mestinya dia akui saja bahwa pasal 421 memang sudah tidak berlaku. Clear. Tinggal hakim menafsirkan. Kalau ada pasal yang disangkakan itu sudah tidak berlaku, kami menyatakan itu tidak berlaku, mereka mengakui secara diam-diam juga tidak berlaku, ya hakim kan tinggal menilai apakah boleh seseorang ditetapkan tersangka atas pasal yang sudah tidak berlaku. Simple kok, cukup di situ saja perdebatannya. Jadi kami nggak mau terlalu jauh ke sana kemari, alat bukti jumlah sekian, nanti itu pokok perkara. Dan kami tidak memasangkan alat bukti, karena alat bukti itu bukan itu urusannya adalah hal yang paling prinsip dalam hukum pidana, itu asas legalitas. Di mana seseorang dijadikan tersangka harus ada aturannya yang masih berlaku. Simple kok. Tinggal itu aja dibalas, udah selesai. Yang kedua, masalahkan bahwa yang harus permohon itu adalah Kapolda. Harus direkturnya, harus orangnya. Kop surat penetapan tersangka itu loh lembaga. Kita kan menghormati lembaga, baca aja kop surat penetapan tersangka. Paling atas di mana? Apakah kepala kepolisian? Enggak, kepolisian pasti begitu. Direktorat bukan direktur. Jadi jadinya apa? Ya kami mengikuti itu gitu. Jadi saya kira itu udah selesai lah. Itu hanya sekedar eksepsi untuk buying time aja. Tetapi secara substansi adalah di Republik ini semenjak ada KUHP dan KUHP baru tidak boleh ada orang ditersangkakan dengan pasal yang sudah tidak berlaku.